sayakunu fi ummati aqwamun yata'alta fuqaha'uhum wadlal masaili ulaika syiraru ummati. Bakal umatku ing zaman akhir ana kaum kang para ngulamae padha ngowahi maring kaume ing masalah kang ndadekake timbule fitnah, yaiku jumlahe ala-alane umat. Suatu ketika umatku di zaman akhir akan ada suatu kaum yang para ulamanya memberikan pada kaumnya suatu masalah yang akan menimbulkan fitnah, yaitu jumlahnya seburuk-buruk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Zaman akhir itu semakin dekat. Disadari atau tidak, itu banyak sekali para penceramah yang mengatakannya seperti itu. Mungkin bisa kita lihat di channel-channel YouTube, di mimbar-mimbar ceramah itu pasti mereka mengatakan zaman akhir. Menjelang zaman akhir ini akan banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh, pemirsa. Salah satunya adalah ada suatu peristiwa, yaitu ada suatu ulama bersama kaumnya yang akan membuat suatu masalah tertentu sehingga menimbulkan fitnah yang sangat besar. Siapa ulama itu? Ulama tersebut adalah ulama su. Meskipun banyak menguasai ilmu agama, tetapi dia malah menjadi tersesat dan menyesatkan banyak umat. Agama itu hanya dijadikan sebuah alat untuk kepentingannya saja, baik itu untuk kekuasaan ataupun menumpuk harta benda dunia. Ulama tersebut itu lagaknya seperti membela agama, berjuang demi agama, tetapi sejatinya ulama tersebut adalah merusak agama itu sendiri. Yang mereka sembah itu sebenarnya bukanlah Tuhan, tetapi mereka menyembah setan yang berselimutkan Tuhan. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri ulama su tersebut? Yang pertama adalah cinta harta dunia. Seorang ulama yang sangat bergantung dan mencintai dunia, menumpuk harta, kemudian bergelimang kemewahan tanpa mempedulikan nasib umatnya adalah ulama su atau ulama sesat. Beliau Imam Ghazali itu pernah mengingatkan kepada kita semua bahwa yang pantas bagi seorang ulama itu adalah hendaknya makanan, pakaian, tempat tinggalnya, dan segala yang berkaitan dengan penghidupannya di dunia ini dipenuhi dengan kesederhanaan. Dalam arti kata itu tidak cenderung kepada kemewahan dan bersenang-senang. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan segala perkara di dunia ini pada lahirnya itu adalah tipuan, sedangkan pada batinnya itu sebagai pelajaran. Nafsu melihat kepada yang lahir sebagai tipuannya, sedangkan hati itu melihat kepada batinnya sebagai pelajaran yang terkandung di dalamnya. Kalau kita lihat dari lahir, panca indera kita ya, dunia ini sangatlah indah dan mempesona, sehingga banyak manusia tergiur dan terperdaya oleh dunia. Termasuk juga ulama su, ulama yang tersesat. Mereka itu selalu memegang dunia dengan sangat erat sekali. Padahal kalau kita lihat dengan basiroh ataupun mata batin, maka akan nampak bahwa dunia itu tidak lain hanyalah tipuan. Seyogyanya kita harus melihat dunia ini dengan batin agar kita bisa mendapatkan petunjuk. Kemudian ciri ulama su yang kedua yaitu sering gibah dan namimah. Gibah itu adalah membicarakan keburukan ataupun aib atau kejelekan orang lain. Sedangkan namimah itu adalah mengadu domba antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kedua hal ini sangat erat kaitannya. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Maksudnya adalah orang yang suka menuduh orang dan suka ngomong jelek dan selalu mencela, mencari-cari kesalahan orang lain, cacatnya orang lain, kejelekan orang lain. Nah, apabila ghibah dan namimah ini dilakukan oleh seorang yang sudah bergelar ustadz, gus, ataupun bahkan kiai atau gelar-gelar agamis yang lain, itu tentu efeknya kepada umat itu cukup besar sekali. Maka dari itu hindarilah apabila Anda menemukan sosok ulama yang seperti itu. Jelas, itu adalah ulama su, ulama sesat. Kemudian ciri ulama su yang ketiga yaitu menggunakan Al-Quran ataupun Al-Hadis itu untuk menghakimi orang lain. Maksudnya, ulama tersebut mencomot dalil dari Quran ataupun hadis kemudian digunakan untuk menyerang, memusuhi orang lain yang tidak sesuai dengan otak pikirannya. Seakan-akan ulama ataupun ustadz itulah yang paling benar,
paling sesuai dengan Quran ataupun sunnah. Orang lain sesat mengikut setan. Al-Quran ataupun hadis itu adalah sebuah petunjuk jalan bagi semua orang, jadi jangan digunakan untuk menyerang orang lain. Nantinya orang yang diserang itu bukannya simpati, tapi malah menjauh, malah tidak tertarik dengan apa itu Al-Quran ataupun apa itu hadis. Dunia ini sangat luas, tidak hanya dihuni oleh orang Islam saja. Berbagai suku, ras, agama, dan kepercayaan itu semuanya ada. Dan itu memang diciptakan Allah itu supaya kita saling kenal, saling memahami perbedaan. Semua kepercayaan, semua agama itu punya landasan kitab suci masing-masing yang tentunya sesuai ajaran secara turun-temurun dari leluhurnya. Agama Islam pun secara tidak disadari sudah pecah menjadi berbagai aliran kepercayaan masing-masing. Ada Syiah, Sunni, Wahabi, Sufi, Islam tradisi, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Jauhilah ulama-ulama yang menyerang orang lain dengan dalih, dengan menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, ataupun Al-Hadis. Sejatinya itu adalah ulama ulama yang tersesat. Kemudian ciri yang keempat yaitu menjual agama. Ulama ini menggunakan agama Islam itu untuk menjadikan dirinya berkuasa, yaitu dengan mencari pengikut yang diiming-imingi dalil-dalil agama. Kemudian dengan dalil-dalil yang diolahnya sedemikian rupa, lalu ulama ini menjatuhkan sesama ulama yang lain agar dirinya itu terlihat lebih pintar, paling wah, yang seakan-akan seorang pejuang kebenaran. Padahal semua itu hanya menuruti hawa nafsunya saja agar terlihat lebih berkuasa, lebih dipandang sebagai ulama pejuang kebenaran dan lain sebagainya. Intinya si ulama ini ingin terkenal dan banyak pengikut tetapi menjatuhkan ulama yang lain. Jangan ikuti ulama seperti ini, jauhi, tidak bermanfaat sama sekali ilmunya. Kemudian ciri yang kelima yaitu tidak konsisten atau tidak ada pendirian. Artinya ulama ini selalu berubah-ubah fatwanya. Hari ini ngomong A atau berfatwa A, kemudian suatu hari nanti ngomong B dan menyerang omongannya A terdahulu. Ulama seperti ini tidak layak menjadi panutan karena dia sendiri itu tidak punya pendirian yang jelas alias plin-plan, atau bisa jadi sogokan uang yang membuat omongannya itu berubah, atau mungkin ada motif lain. Kemudian ciri yang keenam yaitu tukang provokator. Ketika kebetulan ada seorang ulama berceramah lalu isinya adalah provokator, menjelek-jelekan sesama ulama lain atau sesama muslim, maka hindarilah, jangan ikuti. Sejatinya ceramah seorang ulama itu haruslah berupa petunjuk jalan agar umat itu lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Rasulullah, bukan malah memprovokasi umat, yang tentunya cara memprovokasi menggunakan dalil Al-Quran dan hadis yang diramu, diolah sedemikian rupa sehingga para umat itu tidak menyadarinya. Kemudian yang ketujuh adalah menipu dengan kedok sedekah. Ulama ini selalu dalam ceramahnya itu menganjurkan umatnya untuk bersedekah dengan menceritakan ya kisah-kisah keajaiban sedekah, terus menggunakan hadis-hadis fadilah-fadilah amal. Sebenarnya hal itu baik dan bisa mengajarkan umat agar gemar sedekah. Tetapi yang aneh dari ulama ini adalah sedekahnya itu harus diserahkan kepada dia, seakan-akan memaksa para umat itu agar memberikan harta kepadanya. Nah, kalau ada ulama yang seperti ini, kita harus waspada, kita harus menjauhinya kalau bisa. Jangan-jangan itu dia bukan ulama. Titel ulamanya itu hanya sebagai senjata untuk mencari uang, memperkaya diri sendiri. Nah, sebenarnya sedekah itu boleh diberikan kepada siapa saja, dan yang paling utama itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, tidak harus kepada ulama yang ceramah tersebut. Hati-hati, jangan terbuai dengan dalil-dalil yang dikeluarkan, karena zaman sekarang itu gampang sekali nyari dalil untuk mendongkrak suatu kepentingan pribadi seseorang. Bahkan orang awam pun bisa. Sekarang kan sudah tersedia yang namanya software kitab-kitab hadis lengkap. Tinggal kita masukkan kata kunci, lalu kita kumpulkan dalil tersebut yang ingin kita gunakan untuk menipu umat ataupun memprovokasi umat. Itulah pemirsa sekalian beberapa ciri ulama ulama yang sesat yang cukup mudah kita pahami, terutama di zaman sekarang ini. Nah, lalu bagaimana ulama yang sejati, yang memang benar-benar ulama? Ulama sejati itu adalah ulama yang benar-benar bertakwa kepada Allah
dengan hatinya yang tulus, tidak ada tendensi apa-apa. Seperti yang diajarkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, kita bisa mengenali ulama itu dengan ketakwaannya. Takwa itu terdiri dari 4 huruf, yaitu ta, qaf, wawu, dan ya. 4 huruf ini sebenarnya itu mengandung hikmah, rahasia, serta filosofi khusus. Pertama yaitu huruf ta, maknanya adalah tadarruk, artinya orang yang merendahkan diri dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah, kemudian selalu menjaga adab, sopan santun kepada semua umat, semua manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan kepercayaan, tidak menyakiti ataupun menghina atau mencemooh orang lain. Kemudian yang kedua adalah huruf qaf, maknanya itu adalah qanaah, artinya orang yang sederhana apa adanya tanpa menonjolkan apa yang dimilikinya untuk kesombongan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah huruf wawu, maknanya adalah warok, artinya orang yang sangat hati-hati sekali, yakni memelihara diri dari hal-hal yang dimakruhkan secara hukum fikih. Kemudian yang keempat adalah huruf ya, maksudnya adalah yakin, artinya orang yang benar-benar yakin dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah tanpa ada rasa ragu sedikit pun ya, termasuk yakin dengan takdir yang Allah berikan. Intinya ulama sejati adalah ulama yang merendahkan diri di hadapan Allah, beradab, sopan santun kepada semua makhluk Allah, hidupnya sederhana apa adanya, selalu berhati-hati dalam berkata-kata dan bertindak, kemudian memiliki keyakinan penuh terhadap semua ketentuan dari Allah. Disclaimer, konten ini tidak bermaksud menyinggung pihak manapun, ini berlaku bagi semua orang. Kami juga tidak menyebut nama dan menyudutkan seseorang. Semua ini hanya sebagai rambu-rambu kehati-hatian bagi kita semua. Nah, semoga bermanfaat. Saya Pati Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.